लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini spesial sekali karena ini adalah podcast part 2 bersama dengan seorang alumni SMPIT Dinamika Umat angkatan ke berapa? Ke-8 ya. Siapakah namanya? Tak lain tak bukan Salsabila Raya Nisa atau yang biasa kita panggil dengan Caca. Oke, alhamdulillah hari ini Caca bisa hadir kembali ya di part 2. Kita akan bincang-bincang dengan Caca bagaimana pengalamannya di SMA selama setahun ini, pengalaman di luar SMA dan lain-lain. Oke. Baik, Caca, kita mulai ya. Oke, Cak, bagaimana kabarnya? Baik. Hah? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Caca, kemarin katanya sempat sakit tipes. Iya. Hah? 2 hari dirawat. Iya. Bener? Beneran. Kenapa itu? Nggak tahu saya. Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kecapean atau Bisa kurang jadi, makan? Bisa Hah? jadi. Bisa Iya. jadi kecapean. Kecapean. Ya. Kenapa capek? Apakah sibuk dengan segala macam aktivitas? Kan masih daring kan sekolah? Masih. Daring ya? Ya. Kenapa capeknya? Iya bisa jadi karena aktivitas sekolah. Oh gitu. Ya. Dan lain-lain ya. Iya. Itu di mana dirawatnya? Di mana? Di Sentosa. Sentosa. 2 hari. Wah, 2 hari dirawat ya. Dan sekarang sudah sehat ya? Udah. Sudah ya? Alhamdulillah. Kemarin juga sempat kaget Mister waktu awal bulan puasa kan ya. Katanya Kak Salsa dirawat, sakit tipes, dirawat, nggak ada kabar, diam-diam aja soalnya kan. Diam-diam aja. Oke, Caca. Oke. Sekarang Caca lagi sibuk apa? Sibuk sekolah aja. Sekolah aja ya? Belajar. Belajar daring ya? Daring. Oke, Caca. Di podcast pertama dulu kan bulan Desember ya. Ya, sekarang sudah masuk bulan Mei, ya sudah hampir 6 bulan ya. 6 bulan setelah pertemuan di podcast pertama dan waktu itu ya sampai sekarang Caca ini satu-satunya bintang tamu di podcast Mister yang terbanyak viewersnya. Ya, terbanyak penontonnya. Tuh, Cak, Mister pengen tanya, kenapa? Kok bisa banyak penontonnya? Nggak tahu saya. Lo kok nggak tahu? Iya nggak tahu kan yang nonton bukan saya. Ya iya. Iya saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Apakah karena banyak fansnya? Enggak. Hah? Enggak. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dengan viewers paling banyak pasti juga banyak fansnya. Betul nggak? Hah? Enggak. Dan juga kan banyak apa namanya yang memberikan komentar ya. Caca gitu kan. Itu bukti bahwa fansnya banyak. Iya. Oke, enggak. Nanti kita buktikan ya di podcast yang kedua ini apakah juga sama atau bahkan melampaui ya jumlah viewersnya. Oke, Cak, apa pengalaman baru di SMA selama setahun ini? Kurang lebih sama sih, soalnya kan masih daring. Jadi nggak terlalu ada pengalaman yang gimana-gimana banget. Ya, terus katanya sekarang ikut OSIS juga? Iya, ikut. Apa, di bidang apa? Sekretaris. Sekretaris, luar biasa. Serius? Iya, tapi sekretaris 2. Yang kedua, oh berarti buat latihan dulu ya? Iya, karena kan masih kelas 10. Masih kelas 10, jadi wakil sekretaris. Enggak, ya, sekretaris kalau di sekolah saya ada 3. Oh 3? Sekretaris umum 1 sama 2. Sekretaris umum, terus 1 dan 2, oh 3 berarti. Oh, Caca yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Ketiga, soalnya
sekretaris umum sama sekretaris 1 itu buat kelas 11. Oh, kelas 11. Berarti yang kedua kelas 10. Oke. Apa tugas yang sudah diberikan ke Caca selama ini? Paling cuman kalau misalkan ada rapat, saya nulis notula, jadi notulen rapat. Terus bikin proposal kalau misalkan mau ada program kerja, sama bikin lembar pertanggungjawaban, bikin LPJ. LPJ. Pada awalnya Caca yang mau atau diminta? Sebenarnya saya awalnya nggak ada pengen jadi sekretaris, cuma waktu itu ada yang kakak kelas ada yang ngechat saya gitu kayak coba aja dulu. Keterimanya jadi sekretaris. Oh gitu. Iya. Awalnya emang maunya apa? Di bidang apa? Waktu itu Sekdit 3 itu kayak lupa juga, sama Sekdit 4 sih olahraga. Olahraga. Oh, olahraga bener. Ya, olahraga prestasi olahraga dan akademik. Wih, luar biasa. Itu pas tuh. Ya kan? Pas banget olahraga dan akademik. Ya. Kenapa nggak itu aja? Kan tergantung dipilihnya apa. Tergantung Saya keterimanya di dipilihnya. sekretaris. Oh gitu ya. Yang mudah-mudahan yang terbaik ya. Dan bisa memberikan pengalaman baru. Ya, itu ya. Oke. Caca, selama ini sudah belum sekolah aktif belajar di kelas? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Tapi ke sekolah lagi? Ke sekolah pernah ya? Pernah, hanya untuk kegiatan OSIS? Iya, kegiatan OSIS aja. Apa OSIS yang akan dibikin program-programnya? Maksudnya yang udah atau yang belum? Yang sudah. Yang udah kemarin ada kalau di sekolah saya ada namanya Bisma. Itu kayak Apa tuh? webinar gitu di Webinar. live Instagram OSIS, tapi ngundangnya alumni. Jadi ditujuinnya sebenarnya utamanya tuh kelas 12 itu tuh sharing pengalaman kuliah gitu. Oh, Gimana oke. masuk SNM atau SBM kayak gitu. Terus kemarin juga udah ada Kartini Day. Oh iya, Kartini Day. Yaitu ada lomba-lomba gitu. Lombanya virtual. Ya, virtual. Itu yang sudah dibuat ya? Iya, yang udah dilaksanain. Iya, kalau rencana ke depan? Nanti yang pasti ada 17-an kan. Agustus, Iya. oke, iya. Terus mau ada tapi kegiatan internal namanya OSEA, itu kayak makan-makan aja sih tapi internal. Oh. Jadi nggak seluruh murid Semanlinya. Makan-makan antar anggota OSIS. Iya, Oh, kayak gitu. itu abis lebaran gitu kan. Sama nanti ada OSIS gathering, itu juga kegiatan internal sih. Oke, Ngundang internal. alumni, tapi alumni yang dulunya OSIS juga. Sharing pengalaman ya. Kalau tadi berarti makan-makannya via virtual. Enggak. Oh, Enggak dong. enggak dong, langsung ya. Makan langsung ya. Oh, jadi banyak program gitu ya yang akan insya Allah dilaksanakan ya setelah ini ya. Jadi Caca, ini menjadi pengalaman yang baru dong. Iya. Iya, betul ya. Apa ilmu yang bisa didapatkan Cak dari masuk ke anggota OSIS ini? Apa? Nggak tahu, pokoknya saya pas masuk OSIS ngerasa lebih pede aja sih kalau misalkan Wow. mau bergaul sama orang atau ngomong di depan umum kayak gitu. Kan kadang kalau misalkan di OSIS itu suka ada ngomong sharing pendapat kayak gitu kan, tukar pikiran, itu jadi lebih pede aja. Lebih pede ya. Terus jadi lebih bertanggung jawab karena kan OSIS kan, apalagi saya sekretaris, tugasnya kan banyak. Banyak sekali. Jadi Iya. apalagi ada deadline-nya gitu, jadi Pasti. saya harus lebih tanggung jawab sama tugas. Ke bawah juga jadinya ke Sehari-hari. Iya, Iya. sehari-hari ya. Cak, tadi katanya lebih pede untuk bicara di depan umum. Pernah belum? Di SMA ini? kalau misalkan yang kayak saya berdiri di depan gitu sih belum pernah, tapi Oke. kalau misalnya ngumpul gitu, lagi ngumpul OSIS, sharing pendapat gitu, Oh, jadi saya pendapat. lebih berani buat nyuarain pendapat kayak gitu. Oh gitu. Tapi hanya untuk anggota internal gitu ya. Iya, soalnya kan masih masih belum ketemu yang lain juga. Belum ketemu yang lain juga. Ya. Tapi sudah belajar berani ya. Iya, Oke, wah luar biasa. Ya, memang kalau orang itu mau menambah pengalaman itu memang bagusnya di OSIS ya, Cak ya. Ya. Ya, sebenarnya tergantung sih, yang tergantung aja kan, setiap orang beda-beda. Iya betul. Nah.
Tapi setidaknya kalau sudah masuk ke OSIS, insya Allah akan banyak pengalaman kan yang diraih kan. Jadi lebih pede, tanggung jawab, lebih berani gitu ya. Ya, lebih komunikatif ya. Iya. Gitu. Cak, coba dong Cak, cobain bagaimana sih Caca ketika berpendapat waktu lagi meeting OSIS. Coba bagaimana? Bisa pengen tahu karena lu di SMP kan Caca nggak begitu aktif kan di OSIS kan? Ya kan? OSISnya nggak aktif. Ya gitu. Bukan, Iya. bukan saya nggak aktif, cuma kan namanya juga OSIS SMP. Belum terlalu aktif banget. Jadi masih sama guru gitu. iya, kalau sekarang kan mandiri kan, SMA kan. Iya. Nah, coba sekarang bisa pengen lihat dong Cak, gimana sih Caca ketika memberikan pendapat di rapat OSIS, ya, bisa pengen tahu nih. Saya nggak bisa, apa kayak impersonate gitu. Saya pas lagi ini. Iya, Nggak bisa impersonate. saya. Hah? Nggak bisa. Paling ini Nah, apa coba namanya? gimana? Kalau misalkan ada ditanya pendapat kayak lagi rapat gitu kan, ditanya pendapatnya Caca gimana, setuju atau enggak gini-gini, terus kayak saya jawab gitu, saya setuju atau enggak, terus kasih alasannya gimana kan, apa kayak tukar pikiran aja sih, kurang lebih kayak gitu. Bertukar ide, gitu ya. Wow, luar biasa. Ya, jadi bisa pengen lihat nih, ya bagaimana Caca menyampaikan idenya di depan teman-teman, menyampaikan gagasannya. Karena di SMP kan kita belum pernah lihat itu ya, Caca untuk menyampaikan ide kan. Paling hanya ketika belajar aktif hanya diskusi kan, hanya debat gitu kan. Ya. Cak, cobain dong. Nggak bisa, Mister. Cobain dong Nggak bagaimana. bisa, nggak bisa, susah, saya bingung, saya lupa juga. Lu baju kan sendiri kan? Hah? Bukan orang lain kan? Apanya? Maksudnya yang ini Iya saya, mencoba sendiri. cuma kan beda gitu loh kalau misalnya lagi rapat kan ada emang Ada. didesak harus tukar pikiran, ikut tukar pikiran. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Oh nggak bisa ya? Karena sekarang nggak punya topik ya? Oh gitu. Oke Cak, lanjut ya. Cak, ini di luar sekolah, di luar OSIS, taekwondo masih aktif? Masih. Masih aktif ya? Iya, masih. Sekarang sabuk apa? Sabuk merah strip 1. Merah, strip 1. Sama kayak Tika? Tika merah. Tika merah? Iya. Lebih tinggi siapa? Aku. Salsa? Iya. Woi keren ya. Selama pandemi ada nggak turnamen lagi Cak? Ada, cuman online. Virtual? Iya, virtual. Oh, virtual. Oke, Cak itu latihan masih aktif ya? Masih? Masih aktif. Kemarin Mister lihat di YouTube-nya N Lions loh. Ya kan? Caca itu bisa tendangan angka 1 ternyata. Ya luar biasa. Apa namanya? Abjagi bukan ya? Apa? Tendangan yang lurus ke atas tuh yang membentuk angka 1. Apa tuh namanya? Ada 2 ya. Kemarin yang Mister screenshot kirim saya iya. itu Dolio Cagi. Dolio Cagi yang naik ke atas tendangannya. Ih keren loh. Ya Mister lihat di YouTube-nya N Lions, Mister lihat Tika lagi perform, Caca lagi perform, ya terus ada Naura Araminta juga ada. Wih keren-keren nih anggota N Lions ya. Pas Caca nih, pas dia tendangan Dolio Cagi ya. Wih luar biasa itu latihannya berapa tahun? Cak? Hah? Berapa tahun apanya? Latihan apanya? Latihan untuk bisa tendangan Dolio Cagi itu. Kan saya dari awal latihan aja 2 tahun berarti. Oh dari awal memang udah dilatih ya? Hah? Dari Enggak, awal? maksudnya kalau latihan yang khusus buat kayak gitu enggak sih saya, cuma apa ya, karena dari awal latihan saya kan 2 tahun lalu. Ya berarti 2 tahun. Oh 2 tahun? Iya kurang lebih. Oh dari awal? Ya kalau belajar tendangan Dolio Cagi berapa bulan berarti? Nggak tahu, saya nggak ngitung, Oh, nggak cuma ngitung kayak ya? bisa aja gitu loh. Oh, bisa karena aja? kan terbiasa mungkin. Oh terbiasa? Iya karena latihan kan, Oh. semua bisa. Karena masih ini kali ya, lentur kali ya, masih remaja kan, cepet gitu gerakannya dipahami ya, dipraktekkan gitu kan. Cak waktu belajar tendangan itu awalnya sakit, kram atau gimana tuh? Kan butuh kelenturan yang luar biasa kan? Gimana? Ya kan kalau misalkan awal kan saya belum bisa. Saya belum Iya. bisa, jadi sebisanya saya kan nggak langsung kayak gitu. Iya awalnya sakit nggak? Kram nggak gitu? Sakit sih iya, cuma nggak Sakit. sampai kram gitu. Oh, tapi udah bisa split? Sekarang bisa, Bisa ya? tapi ya apa namanya? Luar biasa. Ya. Apa namanya? Masih agak sakit gitu? Iya enggak kan saya udah lama nggak latihan kemarin kan. Oh, karena- gitu, iya. Kan karena sekarang kan COVID jadi banyak nggak latihannya gitu. Oh gitu. Ya tapi sekarang sudah hampir bisa semua jurus? Belum Oh semua. belum, makanya masih tergantung level ya? Iya. Ya oke.
Cak, udah berapa medali yang diraih nih? Kayaknya banyak deh. Enggak. Hah? Berapa 10? ya? Ada 10? Enggak nyampe sih. 8? 6? Kemarin sama 2 lagi, 7 kayaknya. 7 medali emas ya? Enggak semua medali emas. Oh enggak semua emas. Wah, 7 medali yang diraih luar biasa. Prestasi taekwondonya ini juga luar biasa nih. Ya kan alumni DU satu angkatan ada Caca, ya, Tika, Nara, Miral, ya, sama semua tuh taekwondo semua. Wah, luar biasa. Caca, dari seni taekwondo itu Caca apa ilmu yang bisa didapatkan, Cak? Ilmu apanya? Iya, dari seni taekwondo. Dari segi bela dirinya atau seninya apa kira-kira? Paling kalau misalkan seninya jadi lebih lentur aja gitu nggak Lebih sih? lentur ya? Kayak jadinya nggak, ya pokoknya jadi lentur gitu kan. Kalau dari bela dirinya belum tahu sih, saya belum terlalu ini banget. Mendalami. Tapi lebih sehat ya, lebih fit gitu, Iya. lebih bugar ya. Iya. Oke. Orang tua gimana komentarnya Ah, tentang ini taekwondo ini? komentar maksudnya Orang tua apakah memang dari orang tua awalnya apakah memang kemauan sendiri? enggak, kalau pas awal saya kan. Terus lama-lama ayah sama bunda jadi apa namanya? Ya udah ngedukung aja. Mendukung ya, mensupport ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ya, prestasi akademik oke, prestasi non akademik juga oke ya. Ini salah satu contoh dari apa nih kriteria sempurna lah ya seorang pelajar ya. Udah cerdas, pintar, aktif dan berprestasi ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik kelasnya yang di rumah atau teman-temannya. Amin. Oke, Caca, lanjut ya. Cak, Mister minta pendapat Caca nih, Cak, ya terkait kejadian beberapa waktu yang lalu, Cak, terkait handphone ya atau HP. Jadi banyak anak-anak di Indonesia ini yang mengalami gangguan perilaku, Cak. Ya, kenapa? Karena mereka candu terhadap gadget atau HP. Ya, karena mereka sehari-harinya dengan HP tiap hari 24 jam non-stop. Ya, dan ini pada awalnya karena belajar daring. Ya, belajar daring harus pakai HP dan akhirnya bablas sampai anak itu main game online. Terus dari pagi sampai malam akhirnya kecanduan. Dan ketika HP-nya diambil sama orang tuanya, jadi marah-marah, jadi stres, jadi sakit, ya. Kata dokter ini mengalami gangguan perilaku. Nah, Caca sebagai seorang remaja SMA, bagaimana Caca pendapatnya tentang hal ini? Apakah hal ini apa solusi yang bisa diberikan, Cak, agar anak-anak ini tidak lagi candu dengan gadget atau HP? apa ya, tadi kan contoh mister anak-anak kan. Kalau anak-anak itu menurut saya harus tetap ada pantauan dari orang tua. Jadi jam main HP-nya harus diatur. Diatur. Kalau karena kan dia belum mengerti gitu loh gimana mana yang baiknya main HP itu berapa jam sehari. Terus belum tentu juga dipakai buat yang bener terus. Maksudnya kalau misalkan nggak dikontrol sama orang tua kan nggak tahu aja. Betul. Dia ngapain aja gitu di HP itu. Iya. Terus kayaknya kalau misalkan anak kecil gitu ya, nggak, kalau misalkan untuk dipakai belajar kayaknya nggak mungkin yang bakal seintensif itu deh. Kalau anak kecil? Iya, kalau anak kecil kayaknya ya. Usia saya SD gitu juga, ya? kan nggak bakal seintensif itu kan kalau misalkan harus pakai HP. Jadi tetap harus ada pengawasan dari orang tua. Dari orang tua, pengawasan ya. Jadi anak-anak itu tidak boleh terlalu dimanjakan dengan gadget ya. Ya, bagi masih usia-usia SD SMP ya, harus betul-betul ada kontrol dari orang tua gitu ya. Nah, itu para orang tua ayah bunda ya, mohon dikontrol putra-putrinya agar jangan sampai candu bermain gadget karena dampaknya luar biasa untuk psikologisnya dan jiwanya. Oke. Caca, kalau Caca sendiri candu atau enggak sama gadget atau HP? Jujur. Iya kan namanya juga lagi online, saya nggak bisa terlalu sering keluar-keluar ya. Di rumah ngapain lagi? Iya, paling habis belajar main HP lagi. Main HP lagi. Kayak gitu aja sih paling. Karena emang stay at home ya. Ya. Iya.
Kalau udah stay at home ya pasti handphone teman kita kan, best friend kita kan, itu ya. Jadi kalau mau dibilang candu ya mau gimana, kebutuhan ya. Kan kita komunikasi via WA ke teman-teman, Iya, cuma tugas sekolah, ya kan? kalau kebutuhan kayaknya nggak bakal jadi sampai candu banget deh. Tapi kan harus Betul. ada apa di HP kan nggak cuma kebutuhan untuk sekolah gitu-gitu kan, ada entertainment juga, jadi hiburan. Hiburan juga, ya. Dan hiburan sekarang menjadi kebutuhan kan? Iya sih benar. Betul kan? Iya. Ya nggak, Tik? Ya sekarang entertainment juga menjadi kebutuhan sehari-hari kita kan. Kita dengar musik, nonton film, ya kan bisa lewat HP. Ya kan apalagi untuk memposting foto, ya kan menulis status, ya kan juga di HP kan. Itu ya menjadi best friend. Yang penting kita bisa mengkontrol diri kita sendiri ya agar jangan sampai ya terlalu terlalu banyak bermain HP. Ya kita harus membagi waktu dengan olahraga, ya bermain, membaca buku dan lain-lain. Betul, Cak? Betul. Betul. Oke. Ya. Caca, Mister pengen tahu nih, ya nanti kelak Caca nih mau jadi apa sih sebenarnya? Pasti yang pengen tahu banyak. Caca, ntar mau jadi apa udah besar gitu? Apa, Cak? Kalau yang saya sebenarnya kayak nggak cuman apa ya, masih bingung gitu sih pengennya jadi apa. Masih bingung. Cuma paling yang bikin saya tertarik itu antara dubes atau diploma. Ambasador. Apa? Dubes kan? Iya dubes ya. Atau diploma, dubes atau enggak diploma gitu kan, yang masih satu jurusan, atau enggak arsitek. Oke, menjadi dubes atau arsitek, ya itu yang sudah terbayang, ya kelak pengen jadi dubes atau arsitek, ya. Berarti kalau dubes nanti kuliah mengambil HI, hubungan internasional, ya. Kalau arsitek berarti teknik arsitektur, ya. Wih luar biasa. Di antara dubes dan arsitek mana yang lebih condong, ya? Kayaknya sih di arsitek. Oh di arsitek. Soalnya gimana ya, saya ngerasanya sih gitu, soalnya arsitek cita-cita saya dari SD kan, terus tapi gitu. saya sempat ganti-ganti gitu, terus saya sempat pengen jadi dubes juga, kayak tertarik, tapi kan kalau misalkan masuk dubes saya harus ambilnya hubungan internasional. Nah sedangkan di SMA saya ambilnya jurusan IPA, jadi mau nggak mau kalau misalkan saya mau ambil hubungan internasional saya harus lintas jurusan. Jadi nggak bisa ambil SNM, harus SBM, itu juga belum tentu keterima. Tuh, jadi kayaknya saya lebih condong ke arsitek. Oh karena iya benar-benar sekarang IPA ya, berarti lebih ke arsitek. Caca emang sekarang suka dengan desain? Sekarang sih belum terlalu banget gitu, cuma saya senang aja. Senang aja ya, desain. Apa yang sudah bisa terbayangkan? Desain rumah kah? Apa desain gedung kah? Saya belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba? Belum. Tapi udah punya impian ke sana? Pengennya. Pengennya ya, menjadi arsitek ya, dan nanti insya Allah akan kuliah di jurusan arsitektur ya. Tuh ayah bunda Caca ya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud impiannya. Amin ya. Kalaupun tidak jadi di arsitek, di profesi duta besar atau ambasador, mewakili Indonesia ke mancanegara gitu ya. Apa negara yang tujuannya apa? Negara mana? Nggak tahu sih, saya belum kepikiran sampai ke situnya banget kan. Ya. Kalau misalkan untuk ke cita-citanya saya belum kepikiran banget, cuma kan sekarang kan mikirannya kuliah aja dulu. Iya betul-betul. Kedepannya mau jadi apa ya? Jalanin terserah aja. Nanti gitu ya. Mungkin sekarang kita ikhtiar dulu. Ya. Nah, Ca, kalau sekarang Caca nih sudah menemukan passion belum? Artinya suatu hal yang Caca cintai. Ya, suatu hal yang Caca sukai, bidang apa sekarang? Apa ya? Sudah menemukan? Enggak, belum. Oh, belum. Saya tuh apa yang kayak kemarin saya bilang, Apa tuh? saya nggak terlalu kayak terpaku di satu. Oh iya, gitu. ya. Kayak apa ya? Setara aja sih, maksudnya saya suka akademik iya, non akademik juga iya. Iya, seimbang gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau udah itu semua suka gitu ya. Kalau sudah melakukan, enjoy, nyaman, suka gitu ya. Jadi nggak terpaku dengan satu bidang gitu Cak ya. Gitu. Wah luar biasa, multi talenta dong berarti. Enggak juga. Iya. Enggak. Masa sih?
Iyalah. Enggak, kalau Iya. multi talent kan talent yang ada di diri saya ini kan usaha, pakai usaha gitu. Jadi bukan talent saya gitu loh. Tentang siapa jadinya? Itu Ya, bukan kalau Caca lah. bukan talent dong. Karena kan Bukan saya dong. harus usaha, belum tentu talent dari diri saya. Cuma kan saya usaha sendiri. Justru dengan itu kan jadi berkembang talentnya. Enggak juga, belum tentu itu talent saya dari awal. Enggak dong. Enggak dong. Iya dong. Enggak. Bakat itu kan kita asah. Iya, Betul nggak? kalau dari Oh. awal bukan bakat kita gimana? Kayak misal saya nggak punya bakat kayaknya di musik. Uh-uh. Tapi kalau misalkan saya asah bukan jadi bakat tapi jadi Kemampuan. Hah? Kemampuan, skill. Ya nggak salah sih. Iya kan, Iya, bener tapi kan? kayak bukan talent saya banget. Oh, jadi berarti Caca itu merasa kalau suatu hal yang kita pelajari bukan talent gitu. Nggak juga. Kalau misalkan iya memang talent bisa dikembangkan, Ayo, cuma kan belum tentu apa yang saya lakuin semuanya itu talent saya. Iya, Belum betul. tentu, misal saya bisa akademik, saya bisa non akademik, jadi saya multi talent kan belum tentu. Mm-mm. Ya, tapi kan seenggaknya kan kalau orang disebut dengan multi talent kan bisa banyak hal. Caca kan bisa bahasa, bisa taekwondo, jago MTK. Iya, bener kan? Jago nyanyi. Enggak. Oh. Oke ya, insya Allah ya gitu ya. Jadi Caca nanti insya Allah bisa menemukan satu bidang yang betul-betul Caca cintai ya, yang disukai sehingga bisa sukses di bidang itu, gitu ya. Betul. Oke Cak, lanjut ya. Cak, ini masih momen di bulan Ramadan nih Cak. Ya kan masih bulan puasa. Insya Allah ini menjadi podcast terakhir di bulan Ramadan. Ya nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri insya Allah. Caca, kalau puasa ketika berbuka itu apa yang menjadi kesukaan Caca untuk buka puasa? Saya enggak apa ya? Yang paling sering sih saya makannya es buah. Es buah, langsung es. Enggak, saya nasi. Astagfirullahaladzim. Langsung nasi beneran. Iya, kan minum dulu tapi. Iya, minum dulu, Tapi baru nasi. Takutnya kalau misalkan makan takjil dulu takut keburu kenyang. Kenyang. Iya. Ya. Oh, langsung nasi gitu berarti bener? Iya. Emang nggak berat ya? Enggak tahu. Nggak Saya begah. dari dulu kayak gitu sih. Oh, dari kecil? Iya, langsung nasi. Soalnya lapar kan. Oh gitu, langsung nasi ya? Luar biasa. Langsung buka puasa minum dulu, langsung makan nasi gitu. Wah, itu misalnya nggak kuat gitu Cak, kayak gitu. Ya, kalau misalnya mas setelah taraweh makan nasinya. Ya setelah taraweh. Kalau buka puasa hanya teh panas, lontong, kurma sudah. Ya, berarti Caca, berarti kalau udah makan nasi setelah malamnya nggak makan lagi? Biasanya ya itu kalau misalkan habis makan nasi, kalau misalkan masih belum terlalu kenyang banget, saya makan apa tadi es buah, Es buah. kolak gitu-gitu Kolak, kan. oke. Yang ada aja cemilan. Oke, kalau sahur makan apa? Sahur makan nasi. Nasi juga ya? Iya. Nasi juga ya, sama berarti kita ya sama. Ya, Caca apa pengalaman puasa yang paling berkesan untuk Caca apa? Apa ya? Pengalaman puasa dari tahun ke tahun nih, ya yang selalu membuat Caca tuh berkesan tuh apa? Suasananya sih. Suasananya di mana? Di rumah, Di rumah, luar, di luar. beda aja gitu kan. Beda ya. intinya, ha-ha. Punya nggak pengalaman lucu tentang puasa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dulu waktu kecil pernah nggak diam-diam buka puasa siang hari? Enggak sih, nggak diem-diem. Kan kalau misalkan masih kecil ya Terang-terangan. setengah hari aja. Kalau pas udah gede Nggak pernah. nggak pernah, selalu full ya? Iya. Nggak pernah diam-diam minum gitu? Nggak. Jujur. Iya benar. Bener. Ya, berarti sudah dari kecil udah jujur ya, udah full puasanya ya? Nggak dari kecil. Ya dari usia berapa berarti? Iya, kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Ya itu udah full puasa tuh. Iya. Udah full puasa ya. Dan yang paling berkesan suasananya beda ya. Kayaknya lebih hangat gitu ya. Lebih berkah gitu ya. Kalau bulan puasa kan lebih melimpah makanan, rezeki gitu kan. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Oke, Caca ya. Ini Mister punya sebuah kalimat yang Caca nanti harus lanjutkan ya, tapi Caca harus melanjutkan dengan jujur ya. Siap ya Cak ya. Nah oke, Caca mohon dilanjutkan kalimatnya dan jangan lihat dulu
Oke, ya. Yang pertama. Siap, Cak? Oke. Momen paling bahagia buat aku adalah saat bersama teman-teman. bersama teman-teman. Yakin? Iya. Ya? Iya. Teman-teman yang mana? Tika gitu. Iya. Kaila. Iya. Ya. Kalau bersama keluarga? Iya, keluarga juga. Iya, Cak juga. Iya, Keluarga benar. dan teman berarti. Keluarga dan Teman. teman. Apalagi terus? Udah itu aja. Sudah. Banyak sih, cuma bingung. Tapi itu yang paling bahagia. Iya. Ya, oke, Cak. Nomor 2. 3 kata yang sangat pas untuk diriku adalah Apa ya? 3 kata yang sangat pas untuk diriku adalah jujur aja, yang mewakili diri sendiri. Sebaik. 1 baik. Pede banget. Apa? Ya. 1 baik, Kompetitif. kompetitif. Wah, iya jelas. Sama apa ya? Apa ya? Baik, kompetitif dan Saya kalau nge-describe diri sendiri nggak bisa kan, itu orang lain yang nggak apa-apa saya. yang kira-kira. Enggak, satu lagi dari Mister deh. Hah? Satu lagi dari Mister. Ya, aja. Tahu. Kan yang tahu kan diri sendiri. Baik, kompetitif dan Apa ya? aktif. Iya deh. Iya deh. Oh iya deh. Saya nggak tahu Mister. Ya, berarti aktif. Iya. Tadi Mister pengen tanya yang tentang kompetitif. Di SMA sekarang saingannya banyak Banget. banget. Ya. Iya banget. Hal apa yang Caca merasa tersaingi? Ya di pelajaran kalau Pelajaran. misalkan lagi ulangan kayak gitu. Lagi ulangan. Masalah nilai? Ya. Nilai. Ada nggak teman yang di atas Caca dari Ada segi lah. nilai? Ada dong. Oh. Pasti ada. Terus kalau Caca seperti itu gimana? Responnya langsung semangat belajar atau gimana? Enggak juga. Nggak juga. Apa ya? Iya sih, jadi kayak pengen berubah gitu ke depannya biar lebih rajin lagi. Lebih rajin pengen lagi. apa ya? Pengen coba gitu di atas dia gimana sih? Di posisi dia gimana sih gitu. Oh, Cuma gitu. kan ya itu niat aja, niat awalnya Niat. kayak gitu. Jadi Caca itu merasa tertantang ya? Iya lumayan. Lumayan ya? Kompetitif. Ya, kompetitif. Kalau dari segi penampilan ada nggak Caca pernah tersaingi? Ih, dia lebih cantik, lebih wah, lebih keren. Aduh, hah? Iya, kalau- Ada nggak? Ayo. Nggak ada sih, Eh. nggak ada. Cuma kan Nggak ada. iya kalau misalkan yang Berarti lebih nggak tersaingi? Hah? Nggak tersaingi? Enggak, maksudnya yang lebih cantik dari saya pasti banyak, Oh, pasti banyak. yang lebih keren, yang Oh. lebih ya pokoknya yang lebih segala-galanya. Cuma nggak ngerasa tersaingi gitu loh, kayak ya udah saya ya saya gitu. Oh gitu. Aku ya aku, Iya. gitu ya. Iya. Be yourself gitu ya. Jadi kalau itu hanya merasa tersaingi dari segi nilai akademik, Iya. gitu ya. Oke. Berarti Caca itu punya jiwa kompetitif ya. Emang udah terlihat ya dari SMP ya. Tik ya, terlihat jelas ya. Ada kemauan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Cak, nomor 3. Saat SMP, aku menyesal karena aku belum sempat Apa ya? Itu belum ngapain saya sampai. Saat SMP, aku menyesal karena aku dulu belum sempat apa Cak? Yang sekarang disesali. Belum sempat. Apa ya? Nggak ada sih. Tidak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Jadi sudah Kayaknya udah semua. semua gitu ya. Kayaknya. Paling yang akhir-akhir tuh apa yang nggak kelewat aja. Kan pas bulan Maret tahun lalu kan udah libur. Pandemi ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan udah di akhir tahun itu biasanya ada kayak jalan-jalan gitu. Iya, betul. Saya kayak Oh, kecewa aja sih. itu yang belum sempat kita lakuin ya. Iya. Ke Jogja gitu ya. Ya. Niat ke Jogja kan.
udah hampir di depan mata, datanglah pandemi itu, ya, menghancurkan segalanya, ya, kill everything. Oke, berarti nggak ada yang disesali ya, aman semua ya. Iya. Ya, jadi Sejauh ini sih kayak nggak ada. sejauh ini nggak ada ya, Nggak ada. merasa sudah pas gitu ya 3 tahun di SMP ya. Oke, mantap Caca. Lanjut ya, nomor 4 ya. Orang tuaku belum tahu kalau ternyata aku pernah orang tuaku belum tahu kalau ternyata aku pernah apa Cak? Orang tua saya tahu semua. Tahu semua. Iya. Oke, terbuka ya Caca ya. Iya. Nggak ada yang diem-diem gitu? Nggak ada. Caca misalnya izinnya keluarnya misalnya ke sekolah, Nggak, saya nggak pernah kayak gitu. tapi ke mall Nggak, gitu, nggak nggak pernah ya. Ya emang terlihat sih ya, anak baik, solehah, amin. Amin. Jadi nggak pernah, orang tua tahu semua. Tahu. Ya bener nih, Bener. dari hal sekecil apapun. Ya, Tahu. bener nih, nanti bunda komen loh. Tahu bener. Bener nih, Iya. siap kalau bunda komen? Serah. Oh terserah. Waktu itu bunda kan pengen kesini Cak, kok nggak boleh sih? Pengen ke podcast waktu itu. Iya. Udah janji sama Mister, siap Mister. Enggak, itu Saya bunda akan saya. datang. Pas mau hari WA lagi, Mister Adit, maaf. Kata Caca nggak boleh, saya datang. Loh, kenapa Bun? Enggak. Kenapa coba, Cak? Ya itu bunda saya sebenarnya awalnya kan bunda saya kan bingung gitu kenapa diajak podcast padahal bunda saya nggak terlalu ini banget. Kan- Jadi awalnya iya aja Iya, gitu. terus, Ya udah lama-lama udah bunda saya nggak mood mungkin jadi nggak jadi. Bohong banget. Kata Caca kok yang mempengaruhi. Saya juga sih. Iya, kenapa, Cak? Kenapa kok mempengaruhi? Nggak Kenapa? apa. Aneh aja. Hah? Aneh aja. Kok aneh? Kan tentang pendidikan ngomonginnya, pendidikan di DU, kan punya 2 anak nih yang di DU kan. Nanti diobrolin seperti apa sih pendidikan di DU itu, apa yang membuat Kalila Caca itu bisa misalnya udah pandai mengaji gitu kan. Itu kan seperti itu kan yang kita bahas gitu. Kok nggak boleh Cak, gimana Cak? Ya Bunda nih yang nonton hari ini kan dulu pernah diundang di podcast, namun Caca tidak mengizinkan. Ya entah kenapa gitu kan. Apakah takut dibuka gitu kan, sehari-harinya Caca seperti apa, atau entahlah kenapa gitu ya. Ntar setelah ini mau diundang Bunda? Nggak usah. Oh nggak usah. Cukup. Nah, saya udah 2 kali di sini, Mister. Oh, bagus dong. Jadi bunda saya nggak usah lagi. Oh gitu ya, udah mewakili ya? Iya. Oh, udah mewakili. Oke, berarti orang tua tahu semua hal Cak ya? Ya. Nomor 5. Satu hal yang membuat aku bersemangat adalah ya, apa Cak? Tergantung situasi nggak sih, Mister? Bisa? Apa ya? Satu hal yang membuat aku bersemangat adalah Adalah ketika ketika aku melakukan sesuatu yang aku sukai. ya mungkin Ya, gitu bisa kan? jadi bisa jadi. Betul nggak? Iya. Bener, ya. Mm-mm. Apalagi Caca kan aktif kan? Iya. Ya, aktif. Kalau nggak suka dengan kegiatannya kan nggak enak ya, Iya, nggak bener. semangat kan? Bener. Ya, gitu. Ya, terakhir Cak. Kalau sedang sedih atau galau, hal yang kulakukan adalah Menghibur diri sendiri. menghibur diri sendiri dengan cara apa? Nonton. Wih. Mungkin nonton atau enggak main. Main, Iya, sama nonton, teman. main sama teman. Iya. Itu kalau sedang sedih. Yep. Yep, ya. Kalau boleh tahu apa Cak hal-hal yang membuat sedih? Apa ya? Apa ya? Nggak ada. Ada cuma maksudnya nggak usah lah. Nggak usah lah. Diumbar-umbar. Oh gitu. Privacy. Privacy. Tapi kalau sedih biasanya itu melampiaskannya ke nonton, main. Iya, ya, pokoknya menghibur diri sendiri. menghibur diri ya. Ya, jadi itu suatu hal yang baik ya. Jadi bukan artinya nggak stres, marah-marah, nggak gitu kan? Enggak. Nggak. Atau ya? Enggak sih. Kalau sedih mah enggak. Nggak ya. Kalau sedih mah enggak.
Enggak, oke. Aman ya. Caca, ini segmen terakhir Cak ya. Ini akan kita closing. Caca punya nggak sebuah quotes dari tokoh atau dari mana yang sampai sekarang menjadi motivasi buat Caca? Ya, sebuah quotes atau kata mutiara. Kalau dari saya apa ya? You got what you work for, not what you wish for. Oke, apa artinya tuh? Kamu bakal Ya. kamu bakal dapetin apa yang kamu kerjakan, apa yang Yes. kamu usahain, bukan apa yang kamu impikan. What of course ya. Jadi kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu inginkan ya. Jadi kalau kita ingin get something, berarti the first you have to work. Yes, work gitu for ya. it. Yep. Wah, luar biasa Caca ya. Jadi memang betul. Berarti kalau kita punya impian boleh dong? Boleh kan? Iya boleh, Boleh. tapi kan harus we Harus- have to work for it gitu loh. Nggak Ah. cuman kayak impian terus tiba-tiba jadi nyata kan enggak. Nggak mungkin. Yes. Ada ikhtiar, usaha gitu ya, ada kerja. Wah, luar biasa. Betul. Ya, kalau kita mau sesuatu harus kerja dulu ya, harus do something, lakukan sesuatu ya gitu. Ya. Oke, Cak, makasih ya. Sudah hadir hari ini ya, masih dalam suasana bulan Ramadan ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan lebaran Cak ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya, dan insya Allah ya kalau untuk Caca mah nanti part 3 juga ada lah ya. Ini anak seru banget soalnya ya, mantap ya. Kalau kita hitung-hitungan, kalau dari part 1 kan Desember, part 2 bulan Mei, nanti part 3 bulan akhir tahun lagi ya, berarti kan? Ece ya, insya Allah ya. Oke, yang di rumah pemirsa yang sudah nonton hari ini dengan Caca part 2, terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ya, setelah Idul Fitri dengan bintang tamu yang insya Allah lebih menginspirasi lagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Caca, kita closing ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.